Halo adik-adik semua. Wah, apa kabar nih kalian semua? Pasti kalian tetap sehat-sehat dan penuh sukacita ya. Oke, Kak Indah senang sekali hari ini Kak Indah bisa temenin adik-adik semua ya. Kakak-kakaknya juga pasti sukacita dan adik-adik juga ya. Nah, jadi sebelum kita memulai sidang anak-anak, seperti biasa nih adik-adik, kami tetap mengingatkan di dalam kasih karena virus Omikron kan semakin naik nih adik-adik ya. Adik-adik tetap harus jaga kesehatan ya. Makan makanan sehat, istirahat yang cukup, minum vitamin bila perlu ya. Nah, adik-adik jangan terlalu banyak main, apalagi main di luar ya. Kak Ina percaya adik-adik ini adik-adik yang taat dan nurut ya. Oke, sekarang kita mau mulai sidang anak-anak kita. Sebelum kita berkidung, mendengarkan firman, yuk kita persiapan roh kita. Kita seru nama Tuhan, kita berdoa dulu sama-sama ya. Oke, seru nama Tuhannya, ikutin Kak Indah ya. 1, 2, 3. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amin. Wah, adik-adik di rumah pasti seru nama Tuhannya juga kenceng-kenceng ya, sambil melatih roh untuk persiapan ya sidang anak-anak pagi ini. Oke, sekarang Kak Indah mau pimpin adik-adik semua untuk berdoa ya. Doanya dengan sikap yang tepat ya. Yuk kita doa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saya mengucap syukur untuk penjagaan, untuk rahmat Tuhan yang merawat kami semua. Terima kasih hingga hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk bersidang anak-anak. Tuhan berkati kami mau berdoa, kami mau berkidung, menghafal ayat, mendengarkan firman. Tuhan jaga kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Haleluya. Nah adik-adik, sudah seru nama Tuhan, sudah berdoa. Sekarang kita mau melatih roh dengan apa? Berkidung. Nah adik-adik, kidung kali ini mungkin agak baru ya. Walaupun kidungnya tentang kasih ya. Nah tapi Kak Indah mau ajarin kalian satu lagu baru. Nah adik-adik siap-siap ya, yuk kita belajar. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi dulu 2 kali tanpa gerakan ya. Adik-adik yang sudah pernah dengar, yang sudah bisa, nggak apa-apa menyimak dulu. Nanti kalau sudah bisa semua, baru kita berlatih pakai gerakan ya. Oke, yuk kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. Nah adik-adik gimana? Kalian udah pada hafal kan ya? Lagunya pendek dan ini diambil dari ayat Alkitab. Jadi adik-adik pasti sudah hafal ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi pakai gerakan. Adik-adik yuk berdiri semua, yuk temenin Kak Indah, yuk kita nyanyi pakai gerakan supaya sirkulasi darah di tubuh kita lancar ya. Coba lihat, masih ada yang duduk-duduk nggak? Duduk-duduk males-malesan ya, glosor-glosor. Jangan dong, yuk kita berdiri sama-sama supaya sehat ya. Oke, kita nyanyi sama-sama pakai gerakan. 1, 2, 3. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya
kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali segenap hatimu. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Kesha. Nah adik-adik, saatnya kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum Kak Kesha bercerita, Kak Kesha mau ajak adik-adik di rumah untuk berdoa bersama. Adik-adik ambil sikap doa yang tepat ya, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa bersama ya. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita. Tuhan, jaga telinga kami, telinga yang dengar-dengaran. Jaga juga sikap kami, sikap yang tepat, sikap yang duduk tenang. Sehingga melalui cerita hari ini, kami semakin tahu tentang firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Adik-adik, cerita hari ini masih nyambung dengan cerita-cerita dari minggu lalu, yaitu tentang Yusuf. Nah, kalau kita lihat dari minggu lalu, Yusuf menjadi anak kesayangan Yakub, lalu saudara-saudaranya iri kepada Yusuf, akhirnya Yusuf dijual, dia menjadi budak, ditipu oleh istri Potifar, dan dia masuk penjara. Tetapi adik-adik, setelah dia mengalami banyak hal, Yusuf dia tetap tidak mengeluh, dia tidak menggerutu, dia tetap percaya bahwa semua yang terjadi atas seizin Tuhan. Maka dari itu Yusuf pun dibangkitkan derajatnya, dinaikkan derajatnya oleh Tuhan. Akhirnya Potifar memberikan kekuasaan penuh atas Yusuf, sehingga Yusuf pun dia memerintah di atas negeri Mesir. Nah, saatnya kita masuk ke cerita hari ini. Pada waktu itu adik-adik terjadi kelaparan yang sangat hebat di seluruh bumi. Tidak terkecuali saudara-saudara Yusuf dan ayahnya Yakub pun mengalami kelaparan. Maka dari itu Yakub pun memerintahkan berbicara kepada 10 saudara-saudara Yusuf. Yakub berkata, "Anak-anakku, pergilah ke Mesir, belilah gandum supaya kita tidak mati kelaparan. Tetapi Benyamin, kau jangan ikut, tetaplah tinggal bersamaku." Akhirnya saudara-saudara Yusuf pun pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Dan sesampainya di Mesir, dia bertemu dengan Yusuf dan langsung sujud menyembah. Tetapi adik-adik, saudara-saudara Yusuf tidak mengenali Yusuf. Tetapi ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia langsung tahu, dia langsung mengenali bahwa itu adalah saudara-saudaranya yang telah menjual dia menjadi budak. Maka dari itu Yusuf pun langsung berbicara dengan suara yang keras, "Siapa kalian? Kalian mau mengintai ya?" Tetapi salah satu dari saudaranya, yaitu Ruben, berkata, "Bukan, kami bukan pengintai. Kami berdua belas bersaudara. Yang satu sudah tidak ada dan adik kami yang bungsu ada di rumah. Kami bukan pengintai." Lalu setelah mendengar itu, Yusuf pun menghentak dan berkata kepada pengawalnya, "Pengawal, kurung mereka." Dan akhirnya saudara-saudara Yusuf pun dikurung selama 3 hari. Setelah 3 hari mereka dibebaskan, tetapi Simeon tetap ditahan. Lalu Yusuf pun berkata kepada saudara-saudaranya yang lain, "Kamu boleh pulang, tetapi bawa kemari adikmu yang bungsu kalau mau saudaramu dibebaskan." Nah adik-adik, akhirnya saudara-saudara Yusuf diperbolehkan pulang, diberikan gandum sesuai yang mereka beli. Tetapi adik-adik, uang yang dipakai oleh saudara-saudara Yusuf untuk membeli diletakkan kembali di dalam karung-karung mereka. Dan setelah mereka pulang dan di perjalanan, mereka terkejut. Si saudara Yusuf terkejut, mereka kaget karena uang mereka dikembalikan. Dan sampai di rumah, Yakub pun berkata, "Apa? Mengapa uang kalian dikembalikan? Kalian membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf sudah tidak ada, sekarang Simeon, dan kamu masih mau membawa Benyamin." Di situ Yakub sangat sedih. Dan akhirnya adik-adik, karena persediaan gandum mereka menipis, jadi mereka harus pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Maka dari itu
Yakub pun berkata kepada anak-anaknya, dia bilang, "Pergilah ke Mesir dan belilah gandum supaya kita tidak mati kelaparan." Tetapi Yehuda berkata, "Tidak, kami harus membawa Benyamin. Aku akan menanggung keselamatannya." Akhirnya adik-adik, mereka semua pun pergi. Benyamin juga ikut pergi. Mereka datang ke Mesir, sujud. Ketika bertemu Yusuf, mereka sujud menyembah. Mereka juga membawa hadiah, membawa uang lebih banyak, yaitu 2 kali lipat untuk mengganti yang lalu, yang sebelumnya. Nah, adik-adik melihat saudara-saudaranya datang, Yusuf pun mengajak saudara-saudaranya untuk masuk ke rumahnya, dan ia memerintahkan pengawal-pengawal untuk menyiapkan perjamuan makan untuk mereka semua. Nah, akhirnya mereka semua pun sudah duduk di meja makan. Saudara-saudara Yusuf duduk berurutan dari yang paling sulung sampai yang paling bungsu, dan mereka pun dipisah karena pada waktu itu orang Mesir dan orang Ibrani tidak boleh makan bersama. Nah, adik-adik, akhirnya mereka semua makan. Tetapi adik-adik, Benyamin diberikan porsi lebih banyak, yaitu diberikan porsi 5 kali lipat lebih banyak. Nah, adik-adik, setelah mereka semua makan, akhirnya mereka semua pun diperbolehkan pulang. Saudara-saudara Yusuf dibiarkan pulang, dia berikan gandum sesuai dengan yang mereka beli, dan uang mereka sekali lagi ditaruh lagi di dalam karung mereka. Nah, ini apa yang dilakukan Yusuf adalah untuk menguji saudara-saudaranya, apakah saudara-saudaranya sudah berubah dan bertobat. Nah, adik-adik, lalu ketika saudara-saudara Yusuf belum jauh dari Mesir, Yusuf pun memerintahkan pengawalnya untuk mengejar saudara-saudaranya. Dan ketika pengawal-pengawalnya sudah mendapati saudara-saudara Yusuf, mereka pun langsung memeriksa karung-karung yang isi gandum, apakah mereka ada mencuri. Tetapi saudara-saudara Yusuf dengan yakin berkata bahwa mereka tidak mencuri, mereka tidak mengambil apapun. Dan kalau dia mendapati bahwa mereka telah mengambil sesuatu, maka orang itulah di mana didapati orang itu yang akan dihukum. Nah, ketika pengawal-pengawal Yusuf pun memeriksa karung mereka satu persatu, ternyata adik-adik, uang yang ada, terus uang yang di karung itu ternyata diletakkan di dalam karungnya Benyamin. Nah, melihat itu, saudara-saudara Yusuf, kakak-kakak Benyamin pun mereka sedih. Mereka sampai mengoyakkan jubahnya karena mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi. Nah, melihat apa yang terjadi itu, akhirnya mereka pergi kembali lagi ke Mesir, bertemu dengan Yusuf, dan mereka pun menangis. Tapi Yusuf berkata, "Mengapa kalian membalas kebaikan dengan kejahatan?" Tapi karena saudara-saudara Yusuf tidak melakukan demikian, mereka pun menangis karena sekali lagi mereka harus kehilangan adik bungsu mereka. Mereka menangis sambil mengakui bahwa mereka sudah kehilangan adik mereka yang sebelumnya, yaitu Yusuf, dan mereka tidak mau kehilangan adik mereka yang satu lagi, yaitu Benyamin. Nah, mendengar bahwa saudara-saudaranya sudah berubah, akhirnya menangislah Yusuf karena dia tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya. Adik-adik, dari cerita hari ini kita boleh melihat satu teladan yang baik ya dari Yusuf, yaitu Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya sudah menjual dia, tetapi karena dia melihat satu kebenaran, dia melihat satu fakta bahwa segala sesuatu adalah pengaturan Tuhan, adalah seizin Tuhan, maka dari itu dia tidak marah dengan saudara-saudaranya. Dia mengasihi, mengampuni saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, kita juga perlu mengambil teladan sedemikian ya adik-adik, belajar mengampuni, belajar mengasihi. Mungkin hari ini kita tidak sampai dijual oleh saudara-saudara kita, tetapi seringkali Kak Keisha juga seringkali demikian, berantem, adu mulut, rebutan dengan saudara-saudaranya Kak Keisha. Kak Keisha juga gengsi minta maaf, kan bukan salah Kak Keisha, tetapi melalui cerita hari ini Kak Keisha boleh belajar satu teladan, yaitu mengampuni, meminta maaf, dan mengasihi saudara-saudara. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita.
Maka dari itu, kita juga perlu mengasihi orang lain. Karena adik-adik, Allah kita Allah yang mengasihi, kita pun juga perlu mengasihi. Nah, adik-adik, cerita Kak Kesha sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah! Puji Tuhan ya adik-adik atas cerita hari ini. Tadi ceritanya kan tentang Yusuf sudah bertemu dengan keluarganya yang menjual Yusuf dulu. Yusuf tapi tidak memiliki dendam sama keluarganya. Yusuf tidak ingin membalas kejahatan saudara-saudaranya, tapi Yusuf malah mengasihi saudara-saudaranya. Karena apa? Karena Yusuf itu percaya hal yang telah terjadi di dalam hidup Yusuf itu atas seizin Tuhan, atas kehendak Tuhan. Waktu itu Yusuf dijual ke Mesir pun atas seizin Tuhan. Kalau Yusuf tidak dijual ke Mesir, Yusuf tidak akan menjadi pemimpin di Mesir. Dia tidak akan bisa memelihara orang banyak, orang-orang yang kelaparan. Karena itu Tuhan sudah memilih Yusuf untuk menjadikan Yusuf pemimpin di Mesir yang dapat memelihara orang banyak, sehingga orang-orang ini tidak kelaparan, bahkan saudara-saudaranya dan keluarganya sendiri pun tidak kelaparan. Nah, adik-adik, mau nggak kita seperti Yusuf yang tidak memiliki dendam, yang tidak membalas kejahatan orang lain? Nah, puji Tuhan, yuk kita menghafal ayat hari ini. Ayat hari ini ada di 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Ayatnya ada di 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Kita baca bersama ya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Kita hafalkan bersama-sama ya adik-adik. 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami mau terus belajar bahwa setiap peristiwa yang terjadi di dalam kami atas seizin Tuhan. Kami mau belajar menerima sehingga kami, Tuhan Yesus, selalu mengasihi Tuhan, selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kami mau terus belajar mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengasihi-Mu. Amin.